Kasus kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tak hanya anak perempuan, namun juga anak laki-laki. Ironinya perbuatan biadab tersebut bahkan terjadi di lingkungan sekolah, tempat anak menimba ilmu. Awal Mei 2023, di Batang, Jawa Tengah, 13 santri menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh TS, guru ngajinya sendiri. Dalam menjalankan aksinya, pria berusia 45 tahun ini menggunakan modus akan mengajari muridnya sholat malam dan mengajak para korban menginap di rumahnya. Namun bukannya memberikan bekal ilmu agama, pelaku justru memanfaatkan kepolosan para korban yang berusia 14 hingga 22 tahun ini untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Memang berprofesi sebagai guru ngaji, ya, dan sudah lama. Jadi memang ada sekarang status korban yang statusnya sudah dewasa. Ya. Jerat dengan apa dan jeratnya apa? Perlindungan anak dan perempuan. Ancaman tindak pidana kekerasan seksual. Perbuatan bejat pelaku bahkan sudah dilakukan sejak 2017. Kasus ini terungkap setelah seorang korban membuat laporan pada April lalu. Tak hanya di Batang, kasus serupa juga terjadi di Garut, Jawa Barat awal Juni ini. AS, guru ngaji berusia 50 tahun, tega mencabuli 17 anak laki-laki di bawah umur. Aksi bejat pelaku dilakukan di rumahnya sendiri sejak tahun 2022 lalu. Akibat kekerasan seksual yang dilakukan pelaku, para korban mengalami trauma berat. Bahkan sebagian korban harus menjalani proses trauma healing secara intensif. Usia di antara 9 sampai 12 tahun, SD dan SMP. Modusnya adalah si tersangka mengajar di rumah, kemudian ketika mengajar, dia membujuk rayu kepada anak-anak tersebut. Dia mengancam kepada anak-anak tersebut. Pelaku diduga mengalami kelainan seksual lantaran pernah menjadi korban pencabulan saat masih kecil. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Konten pornografi disebut sebagai salah satu pemicu maraknya kasus kekerasan seksual pada anak. Dari beberapa hasil kajian kami dan laporan ya, salah satu yang memprihatinkan itu adalah triggernya konten pornografi dan konten kekerasan serta konten dewasa yang beredar jauh melampaui misalnya usia yang harusnya melihat itu. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022, kekerasan seksual menempati urutan nomor 1 sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, yakni sebanyak 11.016 kasus. Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik yang mencapai 9.019 kasus. Ketiga, kekerasan psikis yang menyumbang 8.524 kasus. Kasus penelantaran menempati urutan keempat dengan jumlah 2.718 kasus. Lalu kelima ada trafficking sebesar 443 kasus dan eksploitasi sebesar 256 kasus. Penting bagi orang tua untuk mencegah anak menjadi objek pelecehan seksual. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan edukasi pada anak, mulai dari memperkenalkan bagian tubuh sejak dini. Ini bertujuan untuk mengajari anak apa arti dan fungsi sebenarnya dari bagian tubuh, terutama organ reproduksi yang dimiliki anak. Beri pemahaman terkait bagian tubuh yang bersifat pribadi. Anak perlu tahu bahwa mereka memiliki bagian pribadi yang tak boleh dilihat apalagi disentuh semua orang. Ajarkan anak untuk bilang tidak. Tujuannya, mengajarkan anak untuk menjauhi dan mengatakan tidak jika merasa tak nyaman saat digelitik atau dipeluk orang dewasa. Orang tua perlu menanamkan budaya malu pada anak. Ini bertujuan agar tidak sembarangan mengganti pakaian di tempat terbuka atau tempat umum. Korban kekerasan seksual anak rentan mengalami trauma berkepanjangan, bahkan bisa mempengaruhi masa depannya. Bayang-bayang bullying dari lingkungan turut memperburuk kondisi mental anak. Bagaimana memulihkan memang sangat personal jadinya sifatnya Mbak, tapi kita mencoba untuk mengurai begitu ya, mengurai pelan-pelan bahwa kamu harus kuat karena pada saat tertentu ya orang lain misalnya mungkin tidak peduli atau apa, tapi kita yang harus terus survive dan harus terus tangguh seperti itu.
Untuk menolong korban kekerasan seksual anak agar tidak menjadi korban kedua kalinya, sejumlah langkah bisa dilakukan. Jika korban mengalami luka fisik, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengobati luka tersebut. Ciptakan kehidupan senatural mungkin agar anak merasa nyaman dan bisa melanjutkan tumbuh kembang sesuai usianya. Jangan terlalu menekan atau terlalu membatasi anak karena hal tersebut bisa membuat anak semakin mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dengarkan keluhan anak dan jangan tanyakan soal kejadian pelecehan seksual, terutama terkait keinginannya dalam pendidikan. Lakukan introspeksi diri dan jangan menyalahkan anak, karena sesungguhnya anak berada di bawah perlindungan orang tua. Jika anak sudah mengalami gangguan mental, maka hubungi psikolog untuk meminta bantuan. Darurat kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstrimnya angka tersebut. Namun karena adanya kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi, hingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya dan kehilangan rasa aman. Pelecehan dan kekerasan seksual pada anak merupakan masalah serius yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara harus hadir melindungi, mengayomi, dan tak boleh abai. Predator anak harus mendapatkan hukuman yang memberikan efek jera, entah dikebiri, pidana seumur hidup, atau hukuman mati. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.